Jadi saya pulang dari Yaman waktu itu, memang saya nggak lama gitu ya, pulang dari Yaman, langsung saya nikah. Pemirsa, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim di Gedung Dewan ini di Kota Depok bersama salah satu anggota DPRD termuda di Kota Depok, yaitu Habib Syarif Qasim Husin Alatas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah sehat. Masyaallah, Tapi gimana keluarga, sehat semua? Sehat walafiat, berkah doa semuanya sehat walafiat. Gimana rasanya, Bib, jadi anggota Dewan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau ditanya perubahan, saya nggak ada perubahan. Tetap saya seperti yang dulu-dulu. Tidak ada perubahan yang signifikan begitu besar gitu kan dari segala-galanya. Tidak. Saya hanya sekedar rakyat dan bukan seorang pejabat. Hanya ini adalah amanah yang memang dipercayakan daripada konstituen pemilih-pemilih kita, dan insya Allah amanah ini juga bakal kita emban dan kita selesaikan yang sesuai dengan syar'i, sesuai daripada ajaran kita punya agama Islam dan ajaran daripada yang disunahkan sama Nabi kita. Kalau ini, Bib, sebelum jadi anggota Dewan ini, apa aja, Bib, kegiatannya? Anda dengar kan dari beberapa kawan, Habib banyak ke pengajian gitu ya? Betul. Jadi memang sebelumnya, sebelum kita ada di anggota Dewan, saya itu memang salah satu pimpinan daripada Majelis Taklim yang ada di Kota Depok. Majelis Taklim yang saya pimpin namanya itu Mazirah Syafa'atul Rasul. Mazirah itu singkatan sebenarnya. Mazirah itu singkatan. apa itu? Singkatannya itu Mazirah, Majelis Zikir dan Ratib. Jadi kita di situ berzikir, membaca ratib, membaca juga maulid-maulid Nabi. Dan memang Majelis Taklim ini awalnya hanya satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat. Tapi Allah punya keridhaan, Allah punya kehendak. Semakin luas lah nih Majelis Taklim kita, semakin luas, semakin besar. Berkembang di seluruh Kota Depok, sudah berkembang. Yaitu kegiatan ngajar, dari mulai yang anak mudanya, dari mulai yang putra-putrinya, dari mulai yang bapak-bapaknya, dari mulai yang ibu-ibunya. Itu memang kita bergerak kepada mereka semua. Itu di Depok aja tuh, ada di luar Depok? Sebenarnya sih fokus di Depok. Fokusnya sebenarnya di Depok, terbesar di Depok. Cuman kalau ditanya di beberapa daerah, ada di beberapa daerah. Salah satunya di Cibarusah. Di Cibarusah. Di Bogor juga kita ada. Di Kebumen juga kita di sana ada bergabung dengan Mahage, Majelis Taklim Mahage di Kebumen. Dan ada di beberapa daerah-daerah seperti Bandung, seperti Riau, itu kita ada. Bahkan alhamdulillah kita sempat masuk juga di negara Singapura, negara tetangga kita. Alhamdulillah sampai di Singapura. Ya. Kalau ini, Bib, untuk sampai nyangkut gitu ya, kalau boleh dibilang nih, sampai nyangkut jadi anggota Dewan tuh gimana ceritanya tuh, Bib? Jadi subhanallah, masya Allah, subhanallah, semuanya qadarullah, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya aturan. Jadi sebelum masuk anggota Dewan itu, saya ini pulang dari pesantren, nggak ada kepikiran pengen maju sebagai pejabat, maju sebagai anggota Dewan gitu, nggak ada kepikiran sama sekali hal itu. Dengan berjalannya waktu, salah satu memang jamaah juga yang mensupport untuk kita masuk di dalam pemilihan yang kemarin ya, 2018 kemarin, kita diminta masuk mencalonkan diri. Dengan segala pertimbangan, dengan kita pikirkan dari pihak keluarga, dari pihak diri sendiri, kita berkoordinasi dengan teman-teman, berkoordinasi dengan para guru. Semuanya alhamdulillah mensupport gitu, semuanya mensupport. Dan memang kita saat ini, di saat itu kita sangat-sangat luar biasa, nggak punya pikiran, nggak punya niat, nggak punya tujuan untuk sampai di tempat ini tuh. Kita nggak punya tujuan, nggak punya pikiran hal itu. Cuma karena Allah sudah berkehendak, ya sudah kita lakukan, kita jalanin. Alhamdulillahnya Allah memberikan izin. Kita sampai duduk. Nah, tinggal saat ini saya mengembalikan lagi kepada masyarakat yang sudah memilih, mengembalikan lagi kepada masyarakat yang sudah memajukan kita. Semua kinerja kita akan serahkan lagi untuk mereka. Kalau usianya, kalau boleh tahu berapa tuh, Bib? Saya kalau lagi di rumah saya 25, cuma kalau di luar rumah 17 tahun. Oh, gitu. Enggak. Saya kelahiran tahun 93. Oh, 93 ya. Saya kelahiran tahun 93 bulan Desember.
Berarti mau 25 ya? Mau 25. Mau 25 nanti yang akan datang Desember nih, baru mau 25. Jadi sekarang masih 24 sekarang jalan masih 24 berjalan untuk ke 25 Desember. Subhanallah, benar-benar. Habib milenial kita ini berarti nih. Anggota DPRD kita milenial juga ya. Masya Allah. Kalau berkeluarga atau sudah? Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, satu istri, satu anak. Hanya di Depok ya, satu istrinya di Depok. Bukan satu istri di Depok, satu lagi di Bogor, bukan. Jadi satu istri itu ada di kota Depok. Saya punya istri dan baru punya satu putra umur 5 tahun. Jadi saya pulang dari Yaman waktu itu, memang saya nggak lama gitu ya, pulang dari Yaman, langsung saya nikah gitu. Saya pulang dari Yaman nikah. Belum sampai 20 ya? Belum sampai 20 mungkin ya, belum sampai 20 mungkin 19-an itu saya pulang, langsung saya nikah. Alhamdulillah langsung Allah kasih titipan gitu. Saya punya anak sekarang kurang lebih 5 tahun gitu. Usianya 5 tahun sekarang. Jadi kalau masalah rezeki mah waktu umur 19 menuju 20 tahun, pokoknya Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita pokoknya jalan aja ya. Ya, intinya seperti itu. Habis kita nggak bisa menuntut masalah rezeki. Iya, betul. Rezeki, maut, jodoh itu semuanya di tangan Allah gitu. Kita Mungkin nggak bisa ada apa-apa. masukan buat teman-teman kita yang masih jomblo terkait dia belum yakin pengen punya istri, bisa Beb, silakan. Sebenarnya begini. Ini teman-teman nih, buat nih teman-teman nih yang belum berani nikah nih. Kalau kita berpatokan dengan hadis Nabi, orang yang belum nikah itu katanya belum sempurna imannya. Jadi buat teman-teman yang sudah ada waktunya untuk nikah, segerakanlah nikah gitu. Karena memang kenikmatan di dalam dunia itu yang betul-betul kita bisa rasakan itu bukan kenikmatan di saat kita punya harta. Bukan kenikmatan di saat kita punya jabatan, tapi kenikmatan yang ada di dalam dunia yang betul-betul bisa kita rasakan, yang betul-betul dikasih dari Allah itu, yang pertama adalah keluarga. Di saat kita punya istri dan di saat Allah memberikan kita keturunan. Kita pulang dari usaha, kita pulang dari kerja, ketemu dengan anak, ketemu dengan istri, hilang tuh semua rasa capek kita tuh semuanya hilang saat itu seketika. Dan itu salah satu kenikmatan. Nah, buat teman-teman yang belum nikah, segerakan. Jangan mikirin duit. Kalau mikirin duit nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Jadi bismillah aja sudah. Niatnya bismillah. Insya Allah niat baik pasti ada jalannya. Dan dari bismillah itu juga kita berikhtiar, berdoa, selebihnya serahkan sama Allah. Sudah waktunya pasti datang dan Allah tidak mungkin tidak memberi apa yang kita pengenin. Apalagi kita lagi melakukan daripada salah satu sunnah yang dilakukan oleh kita punya Nabi. Kekasihnya Allah Rabbi Jalla Jalaluhu fil ula. Jadi seperti itu insya Allah. Nah ini sampai 5 tahun ke depan, apa aja rencana ke depan nih Habib untuk kinerja sebagai anggota Dewan ini? Rencana ke depan, kalau ditanya rencana banyak. Gitu, banyak banget rencana kita ke depan. Cuman memang step by step kita bakal lakukan satu persatu. Yang pertama itu saya pengen apa yang menjadi janji saya. Itu satu persatu bakal saya selesaikan, saya tunaikan. Walaupun nggak bisa langsung selesai hari ini atau selesai di tahun ini. Karena saya sadar begitu banyak janji yang saya ucapkan. Dan satu persatu insya Allah saya punya niat baik ini. Minta doanya juga dari teman-teman yang menyaksikan. Biar Allah kasih permudah daripada semua niat-niat dan janji saya semuanya ditunaikan. Sebelum selesai masa jabatan, insya Allah saya pengen menunaikan daripada janji itu. Untuk program kegiatan yang akan datang nantinya, ke depannya kita seperti apa. Jadi nanti saya punya program, ini khususnya di Dapil ya, gitu. Khususnya di Dapil. Saya kebetulan kemarin dapat Dapil 6, Dapil Cisari. Cipayung, Sawangan, Bojongsari. Ya, jadi ini khusus buat Dapil Habib nih ya. Ya, ini yang saya bicarakan janji ya, yang bersifatnya janji kepada Dapil itu ini akan saya tunaikan. Cuman kemarin kita juga sempat ada juga tuh di NMC TV ya, sempat ada di NMC TV juga. Kita ada kunjungan ke salah satu Dapil di Cilodong Tapos. Ada satu anak yang sakit meningitis tuh, anak kecil itu sakit meningitis tetap. Dan saya siap dipanggil, saya siap berjalan, saya siap mendatangkan ke tempat-tempat yang bukan Dapil saya. Kemarin memang di Dapil kita berjuangnya, tapi ketika pelantikan dan ada kata-kata di situ, demi Allah, saya bersumpah akan mementingkan daripada aspirasi seluruh masyarakat Kota Depok. Ini bukan lagi berbicara Dapil. Di saat kita menjabat dan PIN ketika itu ditaruh di dada kita, dipakaikan di dada kita, di saat itu saya bukan lagi berbicara Dapil, tapi seluruh Depok itu adalah tanggung jawab kita. Itu seluruh Kota Depok. Dan saya kebetulan ada di Komisi D, membawai salah satu dinas kesehatan. Ada kemarin dipanggil dengan salah satu warga yang sakit meningitis, anak umur 4 tahun sakit meningitis. Cukup luar biasa, kita datang ke sana.
sangat-sangat amat luar biasa keadaannya. Alhamdulillah saya tetap datang, saya tetap hadirkan, dan kita bantu advokasi sampai selesai, sampai pengobatan yang insya Allah saat ini masih kita proses gitu, masih proses. Saya minta doanya juga sama teman-teman, mudah-mudahan adik Azam, Nizam kalau tidak salah namanya, yang sakit di daerah Cilodong Tapos, Allah angkat penyakitnya dan Allah kuatkan daripada keluarganya. Insya Allah Memang seperti kemarin itu. viral itu ya. Oh, sempat viral ya. Viral, Saya nggak tahu itu cerita, saya nggak tahu itu video, saya nggak tahu. Tiba-tiba banyak yang WhatsApp, gitu, banyak yang WhatsApp saya ngirimin link. Saya nggak buka lah, saya pikir kan link YouTube apa gitu. Nah, dari semua itu ada satu yang mengirimkan video. Jadi dari YouTube itu apa dari apa gitu, mungkin dia di download ya. Begitu download, begitu saya buka ternyata ada masuk di NMC TV, dan saya nggak tahu kalau ternyata wartawan yang meliput itu memasukkan daripada NMC TV itu kan diputar secara skala nasional gitu, skala nasional. Tapi alhamdulillah, insya Allah diputarnya seperti itu menjadikan doa daripada seluruh masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia yang melihat dan menyaksikan kemarin itu, menjadikan daripada doa untuk adik kita yang sedang sakit, dan juga doa untuk saya pribadi. Gitu. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk umat. Amin. Karena saya punya pegangan, saya pegang satu hadis yang saya pegang itu ajudanas anfa'uhum linnas. Itu yang saya pegang. Apa sih ajudanas anfa'uhum linnas? Jadilah kalian yang bermanfaat untuk orang lain. Gak perlu kita bangga dengan kedudukan, gak perlu kita bangga dengan tahta, gak perlu kita bangga dengan harta. Selama kita masih bisa bermanfaat, apa sih yang kita bisa berikan kepada masyarakat itu? Tidak berbicara gaji, tidak berbicara yang lain-lainnya. Justru apa yang kita punya ini, apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Itu yang saya pegang. Dan saya juga memegang seperti pohon. Saya punya guru berbicara, jadilah kamu seperti pohon. Seperti pohon maksudnya gimana? Ada orang yang lewat daripada satu pohon tersebut, orang itu melempari pohon tersebut dengan batu. Ketika dilemparkan dengan batu, tapi pohon itu nggak balas dengan batu, tapi pohon itu akan membalas kita dengan buah. Nah, jadilah kita sesosok pohon yang kita bisa memberikan manfaat, memberikan rasa manis, memberikan rasa kenyang di dalam perut orang-orang yang pernah melempari kita. Itu prinsip dalam hidup saya seperti itu, dan insya Allah semua ini kita lakukan semuanya karena umat. Dan saya bukan pejabat, perlu diingatkan nih sama teman-teman, saya bukan pejabat. Saya mau dikenal bukan seorang pejabat, tapi saya pengen dikenal sebagai sang pelayan umat. Subhanallah. Kalau warga ataupun netizen nih, boleh nggak mereka langsung kontak Habib kalau mereka punya masalah, atau cara menghubungi Habib itu gimana? Iya. Itu cara menghubungkan saya jadi gini, masyarakat yang sekiranya khususnya wilayah Depok khususnya, silahkan bisa hubungi saya langsung, datang boleh ke kantor, bilang aja mau ketemu sama Habib Qasim. Insya Allah, kalaupun saya tidak ada, saya ada 2 staff, yang satu ajudan saya dan satu asisten pribadi saya, aspri saya. Dia memang saya tugaskan untuk selalu standby berada di kantor, walaupun saya nggak ada. Jadi nanti keluh kesah silahkan sampaikan, apa yang bisa kita bantu, kita akan bantu. Apa yang bisa kita perjuangkan, kita akan perjuangkan. Yang penting jangan datang atau jangan ngadu, motor belum bayar 3 bulan. Motor nunggak nih sekian bulan mau ditarik. Ya. Tapi insya Allah ya, hal-hal begitu juga insya Allah apa yang kita mampu kita berikan secara maksimal, kita akan perjuangkan. Berapa sih nominalnya, berapa sih bantuannya, dan apa sih bantuannya? Semuanya nanti kita bakal kaji lagi, dan tapi insya Allah bakal merasakan gitu. Insya Allah bakal merasakan adanya kehadiran kita, insya Allah masyarakat Depok khususnya bisa merasakan manfaatnya dunia dan akhirat. Oke, baik, Habib, terima kasih jazakallahu khairan atas waktunya. Demikian tadi pemirsa ngobras kita untuk liputan pada hari ini. Kita ketemu di acara yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.